Bapak Saudara, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul tragic ending atau berakhir dengan tragis. Ya. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14, saya tidak akan membaca semua. Mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14. Saya akan membawa Bapak Saudara untuk membaca. Kita baca dari ayat 11 sampai 12 saja Bapak Saudara. Nanti ayat-ayat di atas akan kita baca ketika saya menguraikan atau menjelaskan firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 16 ayat 11 sampai ayat 12. Saya akan baca demikian firman Tuhan, sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib. Bapak Saudara, memulai sesuatu sangat mudah, sedangkan mempertahankan atau menyelesaikan sesuatu dengan baik itu adalah perkara yang sulit, ya atau tidak? Memulai sesuatu sangat mudah Bapak Saudara, yang sulit adalah mempertahankan atau menyelesaikan sesuatu itu dengan baik. Itu sulit Bapak Saudara. Sebagai contoh Bapak Saudara, ada banyak orang yang bisa memulai bisnis atau usaha dengan semangat di awalnya, ketika dia punya masalah ya dan berbagai hal kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, maka tidak sedikit orang yang akhirnya mundur. Ya kan? Bisnisnya tidak dilanjutkan. Ada banyak orang juga Bapak Saudara yang dengan mudahnya membangun rumah tangga, nikah. Sekarang ini nikah mudah Bapak Saudara ya. Apalagi pandemi ini ada banyak orang yang melakukan pernikahan secara virtual Bapak Saudara. Mudah. Ya kan? Kita nggak perlu mempersiapkan segala sesuatunya seperti waktu-waktu sebelumnya. Biaya juga tidak terlalu besar Bapak Saudara. Mudah memulai rumah tangga. Ketika hidup dalam mahligai rumah tangga, banyak konflik terjadi, persoalan terjadi antara suami, istri, dan anggota keluarga lain, Bapak Saudara. Tidak sedikit juga orang yang memiliki rumah tangga yang kandas, hancur Bapak Saudara. Ada banyak juga orang yang memutuskan untuk kuliah gitu ya, kuliah khususnya sekolah tinggi teologi. Ada banyak orang ketika di awal-awal, ketika di interview berkata, iya Pak, yes aku dipanggil Tuhan. Aku ada di tempat ini untuk menggenapi kerinduan Tuhan dalam hidupku, untuk diperlengkapi dalam melayani. Ketika 1 tahun, 2 tahun duduk di bangku perkuliahan, hidup di dalam asrama, lalu merasa, oh ini bukan panggilan Tuhan, saya mau mundur. Ada banyak orang seperti itu saudara. Makanya saya sering menekankan bahwa apa yang kita mulai harus komit untuk menyelesaikan sampai akhir. Ya itu tidak saudara. Ada banyak juga orang yang dengan mudahnya membuka gereja, mungkin dia punya banyak uang. Dia bisa sewa gedung, dia bisa undang banyak pembicara, buka gereja, ketika ada masalah saudara, tutup. Ya ini ada banyak kasus saudara. Orang memudah sesuatu itu sangat mudah saudara. Ada pula orang yang memulai dengan manis tapi berakhir dengan tragis. Ya kan, di awalnya perjalanannya begitu indah. Ada juga orang memulai dengan sukses tetapi kemudian terjatuh, gagal mencapai garis akhir. Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab Bapak Saudara, ada banyak pribadi yang memulai hidup bersama Tuhan dengan baik dan indah. Tapi masalahnya berakhir dengan tragis Bapak Saudara. Justru mereka pada akhir hidup mereka melupakan Tuhan. Contoh siapa? Saul. Saul memulai hidupnya ketika dia menjadi seorang raja atas Israel Bapak Saudara. Itu sangat indah. Ketika dia berperang Tuhan membela dia, Tuhan memimpin dia dan dia menang. Dan sampai pada akhirnya dia pun mulai memberontak kepada Tuhan. Dia mulai tidak mengindahkan perkataan Tuhan, firman Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Dan salah satu raja yang juga saya katakan hidupnya berakhir dengan tragis. Asa di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai 14 yang kita baca tadi Bapak Saudara. Ketika hidup kita sebagai orang Kristen Bapak Saudara, di endingnya nanti itu mungkin kita mengalami yang namanya kegagalan atau berakhir dengan tidak baik Bapak Saudara atau tragis tadi. Itu bukan sesuatu yang terjadi dengan begitu saja, tapi ada langkah-langkah, ada prosesnya yang harus kita sadari. Sebelum kita benar-benar terjebak dan kita gak bisa lagi bangkit Bapak Saudara. Sebenarnya itu terjadi tidak dengan serta-merta atau mendadak. No, ada prosesnya dan kita harus peka. Ketika hidup kita ini sudah mulai menjauh dari Tuhan, kita harus peka. Ya, aku sedang jauh dari Tuhan, aku harus kembali. Ketika kita tetap keraskan hati kita tidak mau kembali kepada jalan yang benar, maka jangan salah ketika nanti di ujung saudara, namanya penyimpangan itu kan dari dari yang kecil dulu kan, kalau ditarik terus saudara, ini
makin jauh dari yang seharusnya, ya atau tidak? Ya kan? Kalau ada 2 garis, saudara, itu ada perbedaan mungkin satu derajat aja. Ketika ditarik terus, saudara, itu makin lama makin jauh, saudara. Kelihatannya kecil sih, di awal kecil-kecil. Oh, aku kan cuma melakukan kesalahan yang kecil, nggak apa-apa lah. Tapi kalau itu terus kita lakukan, tanpa kita sadari, kita telah jauh sulit untuk kembali. Kita akan belajar pada siang hari ini, saudara. Hal-hal apa sih yang membuat hidup kita sebagai orang Kristen ini bisa berakhir dengan tidak baik? Kita akan belajar dari Raja Asa. Sekarang sebelum saya menjelaskan apa-apa saja yang membuat hidup kita ini bisa berakhir dengan tidak baik, Bapak Saudara, kita akan lihat dulu Raja Asa. Siapa Raja Asa? Bapak Saudara, Raja Asa adalah raja ketiga. Setelah Israel, maksud saya setelah kerajaan utara dan selatan ya terbentuk, Bapak Saudara, karena terjadi perpecahan, lalu ada utara dan selatan, Bapak Saudara. Maka di selatan itu disebut kerajaan Yehuda dan utara disebut kerajaan Israel. Ya, yang beribu kota di Samaria, sementara Yehuda tetap Yerusalem ibu kotanya, Bapak Saudara. Lalu si Asa ini adalah raja ketiga dalam kerajaan Yehuda. Kita perhatikan, Bapak Saudara. Dan dia memulai kepemimpinannya sebagai raja Yehuda dengan sangat baik dan manis serta menawan. Coba kita perhatikan 2 Tawarik pasal 14 ayat 2. 2 Tawarik pasal 14 ayat 2, firman Tuhan berkata begini, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Wow, luar biasa. Asa melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Meskipun papanya Abiam melakukan yang jahat, dia berkata, aku tetap hidup benar. Oh, saudara, hidup benar itu pilihan kita. Ya kan? Pilihan kita pribadi lepas pribadi. Jangan berkata, oh orang tuaku, keluargaku yang ngono. Ya memang begitu dari sananya, yang gak ke gereja. Ya saya gak ke gereja. Ya orang tuaku ya berlaku curang kok, bisnis ya curang. Saya tahu kok papaku sering curang. Ya aku juga sekarang ketika menjalankan bisnis curang, ya gak apa-apa. Dari sananya begitu. Pilihan, Bapak Saudara. Gak ada orang yang bisa mempengaruhi kita seharusnya untuk hidup benar atau salah. Itu pilihan kita sendiri. Seperti Asa, dia bertekad, ya aku mau melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Hal itu pun tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 11. Bapak Saudara nanti bisa baca, saya tidak akan baca panjang lebar di sini. Nanti bisa Bapak Saudara bandingkan di dalam Alkitab, Bapak Saudara. Melakukan yang baik dan benar di mata siapa? Di mata Tuhan. Seperti Daud, bapak leluhurnya, firman Tuhan katakan. Lalu dia pernah mengalahkan Zerah dengan pasukan berjumlah 1 juta. Jadi waktu itu Zerah, raja Ethiopia, sedang berperang melawan kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh si Asa, Bapak Saudara. Jumlah pasukan yang dibawa oleh Zerah itu 1 juta plus 300 kereta, Bapak Saudara. 1 juta orang. Dan Asa hanya membawa 300.000 orang dari Yehuda dan dari Benyamin itu 280.000. Sekitar 580.000 orang lawan 1 juta plus 300 kereta. Bapak Saudara, itu luar biasa. Menang gak Asa? Menang. Karena dia minta pertolongan Tuhan. Dikatakan begini, Bapak Saudara. Coba lihat 2 Tawarik 14 ayat 11. 2 Tawarik 14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Wah, luar biasa. Asa begitu bergantung kepada Tuhan, begitu takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia tidak takut menghadapi 1 juta orang plus 300 kereta dengan pasukan hanya 580.000 orang. Dia tidak takut. I'm not afraid. Dan perhatikan, Alkitab berkata, mencatat, dia menang, Bapak Saudara. Dia menang melawan Raja Ethiopia Zerah dan dengan pasukan yang begitu banyak. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan. Bapak Saudara, ada banyak hal di depan kita ini yang tidak kita tahu. Ya kan? Ada banyak hal yang di depan kita ini yang kalau kita gunakan kekuatan kita ini kita nggak mampu, Bapak Saudara. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita bergantung dengan Tuhan, saya percaya sesuatu yang nggak mungkin kita lakukan itu sangat mungkin bagi Tuhan. Dia sanggup melakukannya bagi setiap kita. Lalu apalagi dilakukan dia? Dia pernah menyingkirkan semua berhala dalam seluruh kerajaan Yehuda dan memperbaiki mezbah Tuhan. Tercatat dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat 8. Dia buang semua patung-patung berhala, Saudara. Dia bersihkan mezbah Tuhan. Dan di dalam 2 Tawarik pasal 15, dia ajak semua rakyatnya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Gak ada yang lain. Bahkan yang paling tragis, dia pun memecat neneknya bernama Maaka sebagai ibu suri. Kenapa? Karena neneknya itu membawa patung Asyera untuk membawa orang-orang Israel waktu itu menyembah berhala. Dia pecat neneknya, Saudara, sebagai ibu suri. Karena neneknya telah membawa orang-orang untuk menyembah patung Asyera.
berhala. Wah, luar biasa sekali Asa ini. Tapi itu semua hanya terjadi selama 35 tahun masa pemerintahannya. Di akhir hidupnya ternyata akhirnya Asa pun memiliki hidup yang tidak semanis yang semula dia lakukan. Apa yang membuat dia hidupnya berakhir dengan... Di utara tadi saya katakan, kan tadi saya katakan kerajaan itu dibagi dua, utara dan selatan. Di utara waktu itu dipimpin oleh Baesa, di selatan dipimpin Asa. Ketika kerajaan utara ini ingin menyerang Asa, lalu dia takut, dia minta pertolongan kepada Raja Aram. Kepada Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Lalu untuk mengikat perjanjian dengan Raja Aram, orang kafir Bapak Saudara, dia sampai membayar harga yang sangat mahal, sampai barang-barang dalam bait Allah itu dia kasihkan kepada siapa? Kepada Raja Aram yang bernama Ben-Hadad. Wah, luar biasa si Asa ini gitu ya. Berani-beraninya dia mengadakan perjanjian dengan orang kafir, lalu apa? Memberikan pembayaran, membawa perbendaharaan dari bait Allah diberikan kepada orang kafir Bapak Saudara. Wah, itu tindakan yang sangat konyol yang dilakukan oleh Asa. Jadi dari sini kita lihat ternyata yang pertama yang membuat hidup Raja Asa berakhir dengan tragis. Dia mengandalkan kekuatan manusia. Dia mencari pertolongan Raja Aram bukan lagi Tuhan. Lupakah dia waktu lalu dia pernah berperang melawan Raja Ethiopia yang jumlahnya sangat besar. Tuhan mampu meluputkan dia. Kenapa? Melawan Raja Baesa yang jumlahnya tidak lebih besar daripada pasukan Ethiopia beberapa tahun yang sebelumnya. Kenapa dia takut, Saudara? Dia mulai mengandalkan kekuatan manusia. Alkitab tidak mencatat apa yang membuat dia takut. Tapi Alkitab berkata, dia mencari pertolongan dari Raja Aram. Membuktikan apa? Dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saudara, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan dia tidak ingat lagi bagaimana dulu ia bersandar kepada Tuhan. Dan ketika dia melawan pasukan yang sangat besar, dia mampu mengalahkan mereka. Dia nggak ingat lagi, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, perhatikan baik-baik bahwa mengandalkan manusia itu sama dengan kita tidak percaya Tuhan atau mengecilkan Tuhan. Ketika kita tergoda untuk mengandalkan manusia, itu berarti dengan kata lain kita sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan atau mengecilkan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5, firman Tuhan berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan apa? Kekuatan sendiri. Mengandalkan manusia ini dalam bahasa asli dikatakan mengandalkan otot manusia, Bapak Saudara. Mengandalkan kedagingan kita, Bapak Saudara. Terkutuk. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, Tuhan mengutuk, membenci orang-orang yang mengandalkan manusia. Sebab apa? Manusia itu adalah ciptaan yang fana. Kalau kita mengandalkan manusia, Bapak Saudara, percaya saya, tetangga kita, saudara kita pun punya masalah. Iya kan? Punya masalah juga gitu loh. Ngapain kita mengandalkan mereka juga yang punya masalah? Mungkin masalah mereka lebih besar daripada masalah kita. Makanya gak heran kita seringkali ditolak ketika kita meminta pertolongan dari manusia, ya kan. Emang lu aja yang punya masalah, gua juga punya. Kayaknya masalah gua lebih besar deh. Enggak, aku lebih besar. Ya kita seringkali membesar-besarkan masalah kita gitu kan. Tanding, saingan dengan orang lain gitu. Siapa paling besar masalahnya yuk gitu kan. Nah ini yang terjadi Bapak Saudara. Manusia itu ciptaan yang juga punya masalah sendiri. Makanya Tuhan katakan kita tidak bisa mengandalkan manusia, kekuatan manusia. Sehebat apapun dia. Jabatannya apapun Bapak Saudara. Apapun pengaruhnya. Selebar seluas apapun koneksinya tetap terbatas. Hanya pribadi Tuhan yang tidak terbatas. Dialah satu-satunya pribadi yang layak kita andalkan. Tidak ada yang lain Bapak Saudara. Bapak Saudara, jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang terkutuk karena kita mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan sangat tidak ingin. Ayat 7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada siapa? Kepada Tuhan Bapak Saudara. Saya pernah mengatakan bahwa menaruh harapan kepada Tuhan itu dalam bahasa asli. Sebenarnya terjemahkan begini. Berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan harapannya adalah Tuhan. Yang harapannya adalah Tuhan. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai harapan kita, waduh Bapak Saudara. Siapakah yang menjadi lawan kita? Enggak ada. Ketika kita jadikan dia satu-satunya harapan kita. Enggak ada Bapak Saudara. Yesaya pun berkata begini. Yesaya pasal 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Sebagai apakah ia dapat dianggap? Enggak ada. Manusia enggak ada artinya Bapak Saudara. Dengan apakah dia dapat dianggap? Enggak ada kata Yesaya. Seperti embusan nafas. Ayat lain berkata, seperti bunga rumput. Paginya indah, siang atau sore sudah layu. Yakobus berkata, seperti apa? Seperti uap. Kalau saudara mungkin sering memanaskan air, ketika suhu sudah mencapai 100 derajat Celcius, lalu mendidih, kita buka, uap muncul, lalu hilang saudara. Manusia diibaratkan oleh Yakobus seperti itu, seperti uap.
Sebentar ada, sebentar hilang Bapak Saudara. Jadi firman Tuhan berkata jangan sampai kita mengandalkan kekuatan manusia. Masalah yang besar seringkali menimbulkan ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Setiap orang pernah takut, pernah khawatir, termasuk saya. Ya atau tidak? Yes. Tapi firman Tuhan berkata, jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Berlebihan saudara. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jangan fokus kepada masalah saudara dan saya. Fokuslah kepada Tuhan kita yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Amin. Jangan fokus kepada masalah kita. Fokuslah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Yang kedua, apa yang membuat iman kita bisa berakhir dengan tragis? Yang kedua, ayat 10. Kita belajar dari Asa, ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Yang kedua, hal yang dapat membuat kerohanian kita berakhir dengan tragis. Menolak teguran Tuhan. Perhatikan Asa. Asa ketika dia mulai mengandalkan kekuatan manusia, Tuhan mengutus Hanani, seorang pelihat kata Alkitab, seorang nabi. Menyampaikan pesan Tuhan untuk Asa bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Tapi perhatikan apa yang dilakukan Asa, sakit hati Bapak Saudara. Bukan hanya sakit hati, dia marah lalu memasukkan hamba Tuhan, pelihat atau nabi itu ke dalam penjara. Nggak hanya di situ, apalagi. Dia mulai menganiaya beberapa orang dari rakyat yang nggak bersalah pun, Bapak Saudara. Itu dia aniaya. Saking marahnya kepada seorang nabi karena dia ditegur, dia menganiaya orang. Kita juga seringkali begitu kan ya. Kita masalah dengan si A, orang lain juga kena. Kita masalah di kerjaan, istri juga kena gitu kan ya. Masalah yang tempat lain, anak juga kena. Anak bingung loh, salah saya apa gitu kan ya. Asa, perhatikan loh saudara. Menolak teguran Tuhan. Perhatikan ketika kita mulai jauh dari Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sudah mengingatkan kita. Dia sangat mengasihi kita, dia nggak ingin kita jauh. Dia kadang-kadang sudah memperingatkan kita saudara. Tapi kadang-kadang seringkali kita sakit hati kan. Ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan, kita tertegur, lalu kita berkata, oh pendeta tuh nembak saya tuh. Nggak suka dengan saya ya. Saudara percaya saya, pendeta kalau khotbah di mimbar ini nggak sempat mikir saudara satu persatu. Nggak sempat mikirin saudara, jangan kita kepedean, oh pendeta ini ngomong tentang saya ya. Nggak sempat Bapak Saudara, pendeta tuh nggak sempat memperhatikan, oh saya tak tembak si A ya, nanti setelah ini tak tembak si B ya. Nggak ada waktu pendeta tuh minta Tuhan urapi aku, Roh Kudus urapi aku, apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui aku. Jadi jangan kita merasa ketika kita ditegur, kita merasa pendeta ini kayaknya nggak senang dengan gua nih. Antipati dengan saya gitu kan ya. Enggak saudara. Itu Tuhan yang berbicara kepada kita, menegur setiap kita. Karena dia apa? Karena dia mengasihi kita. Ya itu tidak saudara. Dia mengasihi kita. Jangan pernah menolak teguran Tuhan. Bapak saudara, perhatikan. Raja Asa nggak bisa menjaga hati ketika ia ditegur oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam terjemahan bahasa Inggris. Ia malah sakit hati. Sakit hati dalam bahasa asli itu dikatakan was angry dalam bahasa Inggrisnya. Sangat marah. Dia marah saudara. Bahkan memenjarakan Nabi Tuhan. Mempersalahkan hamba Tuhan. Hamba ini hanya alat yang diutus oleh Tuhan, dia melakukan tugasnya. Ya, tapi Asa tidak suka, lalu dia menganiaya hamba Tuhan, memenjarakan Hanani. Bapak saudara yang terkasih, menolak teguran Tuhan adalah orang yang bebal, kata Alkitab. Orang bebal. Coba kita lihat Amsal 17 ayat 10. Amsal 17 ayat 10. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Satu hardikan kata firman Tuhan, satu aja. Suatu hardikan tidak banyak-banyak, satu aja. Suatu hardikan itu lebih masuk pada orang yang memang dia mau dikoreksi, yang rendah hati atau berpengertian kata Amsal daripada 100 pukulan pada orang bebal. Jadi orang bebal namanya bebal, itu mau diapain pun saudara, itu nggak bisa berubah. Jangan sampai saudara dan saya menjadi orang yang bebal. Ketika kita ditegur firman Tuhan, saudara, karena dia mengasihi kita, dia ingin kita berubah, bertobat, saudara. Gak ada di antara kita kok yang luput dari kesalahan, termasuk hamba Tuhan pendeta, gak ada. Semua kita selagi kita hidup dalam daging ini, saudara, iblis masih berjuang mengalahkan kita. Makanya menjadi orang Kristen itu harus bertumbuh dari hari ke hari menggunakan manusia batiniah kita. Kalau kita lahir, seorang anak yang baru lahir itu disebut apa? Baby atau bayi, ya kan? Sama, ketika Bapak Ibu baru lahir baru percaya kepada Yesus, saudara itu masih bayi rohani. Orang yang baru lahir itu namanya bayi.
Sama, kita pun baru lahir, baru percaya Yesus itu masih bayi rohani. Tuhan gak mau kita hanya sebagai bayi rohani tapi harus dewa. Bagaimana Pak caranya supaya kita menjadi dewasa? Kita diberi bayi supaya dewasa, diberi makan gizi nutrisi oleh orang tua, yaitu tidak. Ya kan saudara? Baru dia bisa tumbuh dewasa dan sehat. Rohani kita, ketika kita lahir baru kita masih bayi rohani, maka kita harus bertumbuh dengan diberikan makanan. Firman Tuhan. Menguatkan kita, membangun hidup kita sebagai manusia-manusia rohani. Bertumbuh menjadi orang yang dewasa rohani. Jadi ketika kita ada ibadah, kita ada pemuritan, kita ada doa dan sebagainya. Itu semuanya untuk manusia rohani kita. Manusia batinnya kita. Tinggal pilih, saudara mau bertumbuh menjadi orang dewasa atau tidak. Ya kan? Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini rindu menjadi orang-orang yang dewasa. Oleh sebab itu Bapak Saudara, Tuhan ingin kita dipulihkan menjadi baru. Setiap hari yang kita lakukan apa? Satu, sadari kelemahan kita, dosa kita dan bertobat. Bertobat. Itu yang Tuhan mau. Coba kita buka di dalam Ayub pasal 5 ayat 17. Ayub pasal 5 ayat 17. Apa kata firman Tuhan? Ayat 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Diberkatilah, berbahagialah kita yang ditegur oleh Allah. Oleh sebab itu kata Ayub apa? Janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Wah luar biasa. Bapak Saudara sama seperti kita kan. Kalau kita punya anak, kita sebagai orang tua. Anak kita bersalah, kita akan tegur mereka karena kita mengasihi dia. Ya atau tidak? Iya kan, kadang-kadang anak kita kan memberontak, nggak mau ikut apa yang kita katakan. Mereka nggak ngerti betapa kita mengasihi dia. Ya kan, kadang-kadang anak itu memang begitu, kadang-kadang nggak mengerti. Tapi coba kita diamin dia beberapa saat gitu kan ya. Dia baru mulai merasa, aduh aku ini masih dianggap anak atau tidak gitu ya. Kok aku berbuat ini sekarang dibiarkan. Anak itu malah merasa nggak enak, nggak nyaman saudara. Jangan sampai kita juga sebagai anak-anak Tuhan, saudara, itu Tuhan sampai diam kepada kita. Wah, nanti kita sendiri yang merasa saya ini masih dianggap anak Tuhan atau tidak sih gitu kan ya. Kok aku salah nggak ditegur nih? Ya kamu kemarin ditegur nggak mau, sekarang kok nyari-nyari gitu kan ya saudara. Nah ini repot. Jadi mari selagi kita masih ditegur oleh Tuhan, berbahagialah kata firman Tuhan. Jangan menolak. Yang ketiga maksud saya Bapak Saudara, yang ketiga. Hal-hal apa yang membuat kerohanian kita bisa berakhir dengan tragis seperti Asa ayat 12. Mari kita buka 2 Tawarik 16 ayat 12. Saya tidak panjang lebar Bapak Saudara. Kita akan berbuka puasa gitu ya. Iya, saya sudah melihat wajah-wajah yang tidak sabar ingin berbuka puasa. 2 Tawarik 16 ayat 12 bagi yang puasa. Ya, ini bagi yang puasa. Enggak tahu apakah ada yang tidak puasa. 2 Tawarik 16 ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Perhatikan kalimat yang kedua. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan siapa saudara? Tabib. Waduh luar biasa Asa. Dari sini kita bisa melihat yang ketiga apa yang dilakukan Asa, melupakan Tuhan. Yang pertama tadi dia mulai mengandalkan manusia, dia mulai meragukan Tuhan. Lalu Tuhan tegur, dia tolak juga. Akhirnya apa? Lama kelamaan dia pun tidak ingat lagi ada Tuhan. Ada sedikit masalah sakit kakinya pun dia cari tabib. Tidak mencari pertolongan tuh. Tuhan memberikan dia sakit parah pada kakinya. Dengan harapan dia mungkin bisa berbalik kepada Tuhan. Tapi perhatikan Alkitab berkata, dalam kesakitannya itu. Artinya sungguh parah saudara, sakit kaki yang dialami dia. Dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Artinya apa? Dia sudah tidak menyadari akan adanya Tuhan. Dia sudah mulai melupakan Tuhan. Dia sudah jatuh begitu dalam. Sehingga dia sendiri tidak mau lagi bertobat bahkan ketika Tuhan menegurnya. Dalam sekali jatuhnya Asa Bapak Saudara. Bapak Saudara yang terkasih, kekerasan hati kita membuat kita menjauh bahkan melupakan Tuhan. Kekerasan hati kita membuat kita jauh bahkan melupakan Tuhan. Ingat, Tuhan selalu kasih kesempatan bagi saudara dan saya untuk berbalik. Amin. Tuhan kasih kesempatan saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah terjadi, kita punya problematika dalam hidup kita. Itu Tuhan pakai untuk apa? Menyadarkan kita. Menegur setiap kita. Tuhan kasih kesempatan kok. Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes pasal 6 ayat 37. Apa kata firman Tuhan? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku kata Yesus. Dan barang siapa datang kepadaku, apa dikatakan? Ia tidak akan kubuang. Siapapun di antara kita Bapak Saudara.
Gak peduli masa lalu kita seburuk apapun itu. Gak peduli. Tuhan berkata, datang kepada Tuhan. Dia gak akan buang kita. Kalau kita datang kepada orang, mungkin orang masih buang kita. Tuhan gak pernah. Seburuk apapun kita. Masa lalu kita sekelam apapun saudara. Tuhan gak pernah nolak saudara dan saya. Dia selalu membuka tangannya. Menunggu, menanti-nanti saudara dan saya. Menyadari kelemahan kita. Menyadari hati kita yang jahat ini. Yang memberontak kepada Tuhan untuk bertobat. Tuhan berkata, datanglah, datanglah. Luar biasa Tuhan kita. Begitu mengasihi kita. Saudara ingat kisah tentang anak yang hilang? Betapa besarnya kesalahan si anak yang hilang kan? Papanya belum meninggal, dia minta warisan. Itu kurang ajar saudara. Lalu dia menghabiskan hartanya. Ya kan? Perhatikan, papanya itu pun menunggu kan? Menunggu saudara, menunggu anaknya datang. Dalam budaya Israel, itu seorang ayah menunggu anak itu hal yang tidak wajar saudara. Perhatikan, karena kasih papanya kepada dia. Budaya, aturan apapun dia rela tinggalkan semuanya. Karena cintanya kepada anaknya lebih besar daripada aturan-aturan apapun. Bapak kita seperti itu saudara. Dia menjadi manusia. Memberikan anak yang tunggal menjadi manusia. Sesuatu yang gak bisa kita nilai dengan otak kita. Gak bisa. Hanya hikmat Allah yang bisa membuat kita mengerti. Dia Allah menjadi manusia. Menebus saudara dan saya. Karena dia mengasihi kita. Dan sekarang pun dia tetap membuka tangannya. Mencari kita yang mau berbalik, bertobat. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Bapak saudara, ketika kita sudah memulai dengan baik, maka berkata, Tuhan aku mau mengakhiri dengan baik. Menyelesaikan pertandingan iman ini dengan baik. Ketika kita sekarang sudah memulai dalam roh, jangan mau mengakhiri dalam. Bapak saudara, jadi mari, kalau saudara dan saya sekarang ini hidup dalam roh, memulai dalam roh. Mari kita akhiri dalam roh. Dengan pertolongan Roh Kudus. Yang menentukan kesuksesan kita bukan awal tapi akhir. Makanya berjanji, Tuhan aku mau setia sampai akhir. Bapak saudara, 3 hal inilah yang bisa membuat kerohanian kita berakhir dengan tragis. Jangan lakukan. Yang pertama tadi apa? Mengandalkan kekuatan manusia, menolak teguran Tuhan dan mulai melupakan Tuhan. Jangan kita lakukan ini. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, mari kita berbalik. Sebab dia menanti-nanti, dia memulihkan setiap kita. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan bersama-sama pada siang hari ini.